Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Riki Hardian, NIM 2314-2007P. Saya mahasiswa kelas karyawan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah forensik dari topik pertama hingga topik pertemuan terakhir. Baik, langsung saja. Mata kuliah forensik digital dalam bahasa Inggris adalah juga dikenal sebagai ilmu forensik digital, salah satu cabang ilmu forensik terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan sering kali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital diperlukan karena kebiasaannya data dari perangkat target dikunci, dihapus atau disembunyikan berawal dari bangkitnya revolusi komputasi personal pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Nah, disiplin ini berkembang secara alami selama tahun 1990-an dan baru pada awal abad ke-21 negara-negara secara tahap membentuk kebijakan dan terhadap disiplin ini. Baik, lanjut ke topik 2, yaitu perbedaan barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Keberadaan barang bukti sangat penting dalam suatu proses investigasi dan bahkan kerap kali pembuktian suatu kasus bergantung pada sebuah barang bukti. Keberadaan barang bukti tersebut kemudian dapat menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi sehingga dapat mengungkap kasus terkait dengan kronologis yang lengkap. Namun ada dua klasifikasi barang bukti hasil dari digital forensik, yaitu barang elektronik dan barang bukti digital. Tak banyak yang tahu bahwa kedua merupakan salah satu hal berbeda. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, barang bukti elektronik bersifat fisik dan dapat dikenal secara visual. Jenis-jenis barang bukti elektronik ini seperti komputer, laptop, notebook, tablet, telepon genggam, flash disk, hard disk, CD, DVD, router, switch, hub, kamera, dan lain-lain, termasuk juga CCTV. Lalu barang bukti digital, barang bukti ini bersifat digital yang kemudian akan diekstrak atau di recovery dari barang bukti elektronik. Barang bukti digital ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE, pembuktian merupakan sebuah rangkaian dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Proses pembuktian menjadi bagian penting yang dapat menentukan keputusan hakim atas suatu perkara. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sekarang telah dikenal adanya bukti elektronik berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, lalu disebut Undang-Undang ITE. Secara yuridis tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum. Lalu ada eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang ITE ini, yakni sudah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undang, yaitu Nomor 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Lalu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu ada yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencucian uang yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Berikut informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Alat bukti elektronik ini dalam Undang-Undang ITE oleh menurut Bambang Pratama pada bulan Mei 2020, dalam perspektif hukum, salah satu hal baru yang diatur oleh Undang-Undang ITE adalah bukti elektronik. Pembaruan tentang alat bukti elektronik sebenarnya telah dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang ITE tahun 2008 dan kembali ditegaskan di dalam amandemen Undang-Undang ITE tahun 2016.
Lalu apakah kedudukan bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur di dalam hukum formil KUHP Perdata dan KUHP Pidana, berupa video file yang membuat rekaman video baik dari kamera digital, telepon genggam, handycam maupun CCTV adalah suatu file video yang memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan, sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada di file tersebut adalah pelaku kejahatan. Lalu setelah video ada juga berupa image file atau file gambar digital yang memungkinkan membuat informasi penting yang berkaitan dengan waktu pembuatannya dan kamera. Lalu email, surat berbasis sistem elektronik ini yang menggunakan sistem jaringan online untuk mengirimkan atau menerima email sangat penting dalam investigasi, khususnya investigasi phishing. Lalu ada user ID dan password atau merupakan syarat untuk masuk ke suatu akun secara online. Lalu ada short message service atau SMS, yang dimana teknologi yang pernah dulu sering lagi booming, sering dipakai adalah layanan pengiriman dan penerimaan pesan pendek yang diberikan oleh operator seluler terhadap pelanggannya. SMS dapat menjadi petunjuk dalam investigasi dan mengetahui keterkaitan antara pelaku dan satu dengan yang lainnya. Lalu ada multimedia message service atau MMS, jasa layanan yang diberikan oleh operator berupa pengiriman dan penerimaan pesan multimedia yang dapat berbentuk gambar, suara, atau video. Lalu ada juga call logs atau catatan panggilan yang terekam pada suatu nomor panggilan seluler. Lanjut, mengenal digital evidence atau barang bukti digital. Ada yang menarik dari persidangan kasus Jessica. Contohnya ada beberapa tahun yang lalu ada yang kasus Jessica ini, yaitu mengenai barang bukti berupa USB flash disk yang menyimpan video CCTV hasil ekstraksi dari DVR atau CCTV pada TKP, yakni Cafe Oliver. Barang bukti tersebut dalam hal ini digunakan jaksa penuntut umum atau JPU. Menurut ahli IT dari penasihat hukum, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti buat menjerat terdakwa Jessica. Hal ini dikarenakan rekaman itu bukan rekaman asli atau hasil dari cloning dari sistem. Dalam dunia digital forensik, kita mengenal yang namanya digital evidence atau barang bukti digital. Apa sebenarnya definisi dari digital forensik tersebut? Adalah barang bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE. Pembuktian merupakan sebuah rangkaian dalam proses pemeriksaan di persidangan. Proses pembuktian menjadi bagian penting yang dapat menentukan keputusan hakim atas suatu perkara. Seiring dengan perkembangannya teknologi, saat ini sekarang telah dikenal adanya bukti elektronik berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada eksistensi alat bukti elektronik. Sebenarnya sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang ITE ini, yakni sudah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undang, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Lalu informasi dan atau dokumen elektronik hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Lalu informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum dan yang berlaku di Indonesia. Lanjut, ada yang free process atau investigator melakukan hal yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum melakukan investigasi, seperti mempersiapkan surat dan dokumen resmi dan juga mempersiapkan alat-alat nantinya yang akan digunakan. Lalu ada acquisition atau preservation. Pada tahap ini semua data yang relevan diambil, disimpan, dan dipersiapkan untuk tahap selanjutnya. Kemudian ada analis. Tahapan ini merupakan proses utama dalam penyelidikan komputer forensik, yakni dilakukan analisa pada data yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya untuk dilakukan identifikasi sumber kejahatan atau motif kejahatan yang pada akhirnya menemukan orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Lalu ada post proses. Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang mana bukti digital dan phishing harus dikembalikan kepada pemilik yang sah dan disimpan di tempat yang aman. Investigator atau investigasinya meninjau ulang proses investigasi yang telah
dilakukan agar dapat digunakan untuk perbaikan proses penyelidikan selanjutnya. Lalu ada materi tentang definisi cybercrime, dunia cyber atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya atau disebut juga dengan cyber atau mayantara bahasa Inggrisnya cyberspace, merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Lalu jenis-jenis cybercrime ada interception, yaitu tindakan menyadap atau transmisi komunikasi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau dilakukan dengan penyadapan. Lalu materi selanjutnya mengenal sistem-sistem file. Ada salah satunya sistem file Linux, di mana pengertian sistem file Linux ini sebelum saya melanjutkan sistem file Linux, saya menjelaskan sistem file dulu. Ada sistem file merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Lalu ada yang namanya sistem file Linux, yaitu mendukung banyak file sistem yang berbeda, tapi pilihan umum digunakan adalah extension 2, 3, dan 4. Lalu selain file system ini ada pengertian sistem file. Lanjut ke sistem file. Selain sistem file Linux ada sistem file Windows, di mana sistem operasi Microsoft Windows umumnya menggunakan dua jenis sistem file, yakni FAT dan NTFS. Sementara versi sistem file ini yang umum digunakan adalah FAT. Dan macam-macam file sistem Windows adalah FAT, NTFS. Selanjutnya ada materi integritas dan file signature. File signature adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu isi file. Dalam hal ini, file signature membantu dalam upaya mendeteksi, manipulasi data file-file sistem komputer identifikasi oleh dua atribut. File extension dan file signature. Suatu file ekstensi adalah akhir dan berupa nama file komputer yang diterapkan yang menunjukkan format dari file tersebut. Misalnya extensionnya file itu berbentuk dokumen, JPG, PNG, atau MP4, MP3. Itu yang dinamakan dengan extension. Nah, di dalam extension itu ada yang berupa angka atau kode. Misalnya JPG kodenya AFFD8, AFFEU itu ada, dan seterusnya adalah data image compression. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah file tersebut sudah dirubah atau memang asli. Caranya ada memiliki tools yang pernah kami pelajari sebelumnya, yaitu kita bisa melihat keaslian file tersebut. Misalnya kita mendapatkan file itu JPG, lalu kita tes dengan tools tersebut, maka akan terbaca file yang asli dari sebelum dia menggantikan file JPG tersebut. Misalnya filenya yang aslinya Word, lalu dia di-convert menjadi file JPG, maka adalah salah satu file yang sudah diganti atau sudah dimodifikasi. Itulah yang dinamakan file signature. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi mata kuliah forensik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.